Jumpa lagi Sobat Meta Narasi Pendidikan. Kali ini kita akan membicarakan satu topik dalam Meta Narasi Talk yang saat ini sedang dialami oleh banyak orang tua, guru, dan juga siswa. Topiknya adalah daring atau darting. Nah, tentunya daring sudah tidak asing lagi ya, daring atau online adalah pembelajaran yang saat ini kita pakai, yang saat ini kita terapkan dalam dunia pendidikan. Dan darting adalah singkatan dari darah tinggi. Nah, kenapa ya daring ini bisa menyebabkan darting? Kenapa banyak orang tua yang mengeluh, guru mengeluh bahwa pembelajaran daring saat ini sangat sulit untuk dilakukan. Ya, kalau misalnya di rumah orang tua selain bekerja harus mendampingi anak-anak yang sedang belajar online. Maka kalau kita bayangkan kurang lebih situasi rumah akan seperti ini. Ada suara-suara, ada teriakan-teriakan, misalnya memanggil orang tuanya. Mama, ini linknya apa benar? Kok nggak bisa connect dari tadi? Nah, kemudian ketika menerima tugas dari gurunya, orang tua membuka email atau orang tua membuka Google Classroom, milik anaknya kaget melihat begitu banyaknya tugas yang harus dikumpulkan. Lalu orang tua pun mengeluh, biuh, banyak sekali tugasnya anak ini. Gurunya apa enggak salah ya kasih tugas banyak sekali. Nah, itu suasana di rumah. Bagaimana dengan suasana di sekolah? Suasana di sekolah ataupun di rumah guru, ya, ketika guru-guru WFH atau work from home, saya bayangkan kurang lebih akan seperti ini. Aduh, jam berapa ini? Sudah jam 8 malam. Kenapa sinyalnya ini kok lemot sekali? Dari tadi mau download tugasnya anak-anak, tapi tidak selesai-selesai. Kapan selesai ngoreksinya? Kapan mempersiapkan pembelajaran untuk besok? Nah, itu ya beberapa hal yang kurang lebih dialami oleh orang tua dan juga oleh guru. Nah, ya kenapa kok pembelajaran daring ini banyak menyebabkan darting ya? Tapi sebelumnya ada satu hal yang sering kita lupakan, karena biasanya yang curhat di medsos, media sosial adalah guru, adalah orang tua, lalu yang sharing di WhatsApp group juga guru, juga orang tua, saling mencurahkan isi hati, saling curcol ya dengan komunitasnya, dengan sesama guru atau dengan sesama orang tua. Menceritakan pengalamannya masing-masing tentang pembelajaran online yang memusingkan, yang melelahkan, dan bertanya-tanya kapan sih semua ini akan berakhir? Kapan sih kita belajarnya offline lagi, ketemu lagi? Nah, satu hal kita lupa, sering kita lupa, bahwa anak-anak, siswa juga bisa darting, juga bisa stres. Tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, tetapi anak dan juga siswa kita itu juga bisa mengalami stres atau darting tadi ya, ketika mengalami pembelajaran online sekarang. Ya, mereka itu bosen. Setiap hari duduk di depan laptop, duduk di depan gadget, ya, lalu melihat teman-temannya tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang temannya, hanya bisa dilihat. Kemudian mereka juga ingin keluar rumah, mereka ingin ke sekolah, ingin bertemu dengan gurunya, ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin bermain, ingin belajar bersama di sekolah, ingin lari-lari, ingin keluar rumah, tapi tidak bisa karena sekarang semua dilakukan secara online. Nah, anak-anak ini juga stres, ingin mengeluh ya. Mereka juga ingin keadaannya kembali ke normal. Tetapi tidak banyak anak yang bisa mengungkapkan perasaannya dengan benar. Tidak banyak anak yang bisa mengungkapkan emosinya atau menceritakan perasaannya kepada orang tua atau kepada guru. Jadi biasanya apa yang mereka lakukan? Biasanya anak-anak ini atau siswa kita ini mereka menangis, ya. Mereka berulah, cari gara-gara, mungkin teriak-teriak, ganggu kakaknya, adiknya, ganggu orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua pun tambah darting, semakin stres di rumah. Karena anak-anak ini tidak bisa mendengarkan, tidak bisa taat, tidak mau menuruti jadwal ataupun apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua dan guru.
Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya supaya tidak ada yang darting ya, baik orang tua maupun guru, juga siswa, karena anak ini tidak darting selama pembelajaran via daring. Nah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah mengelola emosi. Mengelola emosi. Yes. Mengelola emosi itu adalah cara untuk menanggulangi, mengatasi, mencegah darting. Nah, sekarang bagaimana caranya atau langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya orang tua dan guru terhindar dari darting? Ya, terutama pada saat ini kita akan bahas tentang orang tua. Bagaimana supaya orang tua ini terhindar dari darting dan bisa mendampingi anak-anaknya belajar daring dengan maksimal. Ya, ada beberapa tips, ada beberapa langkah. Saya akan rangkum menjadi 6. Ya, ada 6 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi adalah kenalilah penyebab emosi. Jadi, setiap orang itu berbeda. Ada yang emosinya gampang tersulut kalau pagi-pagi sudah mendengar anak-anak rame, rewel, bertengkar, berisik. Nah, itu pagi-pagi sudah darting. Ya, ini begitu mendengar anak nangis, anak rewel, anak bertengkar langsung zzz, gitu ya, emosinya langsung naik. Tapi ada juga orang tua yang tidak keberatan atau tidak apa-apa mendengar suara-suara yang bising tadi. Ada yang terganggu kalau melihat rumahnya kotor, rumahnya berantakan, mainan di mana-mana. Kemudian anak-anak ini kalau sesudah melakukan suatu kegiatan atau belajar tidak dikembalikan di tempatnya, bukunya, alat tulisnya itu tercecer di mana-mana. Nah, ada juga orang tua yang seperti itu, langsung marah kalau melihat rumah berantakan. Lalu apalagi mungkin ada juga orang tua yang kalau sedang bekerja di rumah ya atau work from home gitu, anak-anak ini kadang-kala seliwar-seliwar atau apa ya hilir mudik begitu untuk tanya inilah, tanya itu jengkel karena tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Nah, jadi ada bermacam-macam penyebab emosi, macam-macam hal yang bisa menyulut emosi kita, menyulut emosi orang tua. Kita harus mengenali mana yang paling cepat atau yang bisa membuat kita ini tersulut, gampang marah. Itu dikenali dulu. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita melakukan tindakan pencegahan. Kalau tadi kita sudah tahu, emosinya itu tersulut karena misal rumahnya berantakan. Nah, langkah pencegahannya apa? Langkah pencegahannya adalah yang pertama bisa kita lakukan, kita memberitahu diri sendiri di apa ya, membrainwash diri sendiri, cuci otak diri sendiri seperti ini. Ya wajar rumah itu berantakan, banyak anak-anak. Ya sudahlah, enggak apa-apa nanti dibereskannya kalau anak-anak sudah tidur, anak-anak sudah selesai beraktivitas. Atau cara yang lain yang bisa dilakukan adalah kita bisa melatih anak-anak ini supaya setelah selesai bermain atau beraktivitas, semuanya dikembalikan pada tempatnya. Kita latih mereka supaya ada yang membantu membereskan rumah. Nah, jadi kita perlu mengenali tadi yang pertama emosi, yang kedua kemudian kita lakukan tindakan pencegahannya. Nah, kalau yang membuat emosi itu kalau anak-anak berkali-kali mendatangi kita saat kita sedang bekerja, apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus kita persiapkan supaya anak-anak ini tidak mengganggu ketika kita sedang bekerja? Nah, salah satu cara yang bisa dipakai adalah kita siapkan berbagai aktivitas tambahan ya setelah anak-anak bermain, ya, belajar, setelah mereka selesai melakukan kegiatan, kan sudah tidak ada kegiatan lagi. Biasanya bosen, lalu mereka bingung, wah harus ngapain ya? Nah itu kita siapkan dulu kegiatan tambahan supaya kalau mereka sudah selesai dengan kegiatan utamanya, maka tidak akan berisik, tidak akan mengganggu, karena sudah ada kegiatan susulan, kegiatan tambahan. Itu kita siapkan dulu, dan kita beritahu mereka cara menggunakannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah supaya tidak darting, supaya orang tua tidak stres, kita harus memiliki komunitas, kita memiliki grup atau kelompok yang mendukung, yang senasib sepenanggungan. Jadi kita bisa saling sharing,
kita bisa menceritakan pengalaman kita, lalu kita juga bisa belajar dari pengalaman orang tua yang lain, kita terapkan di rumah. Jadi kita punya support system ya, kita punya grup, kita punya komunitas yang bisa saling menyemangati, saling memotivasi. Dengan begitu, kita tidak merasa sendirian menghadapi pandemi, ya, menghadapi belajar via daring, karena ada banyak orang tua yang mengalami hal yang sama, saling berbagi kesuksesan maupun juga kegagalan saat mendampingi anak-anak. Dari situ kita akan banyak belajar dan kita juga akan banyak disupport. Kemudian langkah yang berikutnya yang bisa dilakukan, ya, yang keempat adalah kita bisa membantu anak untuk mengenali emosinya. Nah, kalau tadi kita sudah berhasil ya mengenali emosi kita, apa yang menyebabkan emosi kita tersebut, sekarang giliran kita untuk mendampingi anak-anak, membantu anak-anak supaya mereka bisa mengenali emosinya. Ya, anak-anak ini belum pernah menjadi orang dewasa. Kita orang dewasa, kita pernah menjadi anak-anak. Jadi, sudah sewajarnya kita yang membantu anak-anak untuk menjadi lebih baik, untuk mengenali emosinya. Caranya bagaimana? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kita bisa memperkenalkan gambar-gambar ya, emoji, ya gambar-gambar feelings, perasaan. Kalau marah, mukanya seperti apa? Kalau sedih, mukanya kita tunjukkan gambar seperti apa? Kalau takut, khawatir, nah itu kita perkenalkan dulu perasaan-perasaan itu, lalu kita diskusikan, kita bicarakan dengan anak-anak. Apakah kamu pernah merasa takut? Kapan merasa takut? Misalnya, oh kalau gelap, oh kalau ada petir. Nah, ini kita latih anak untuk mengenal emosinya. Kita juga bisa mempergunakan kata-kata yang baru atau kata-kata pengganti untuk mengenali emosi, untuk belajar tentang emosi. Misalnya, untuk perasaan senang, perasaan bahagia, kita bisa membuat analog ya atau semacam perumpamaan begitu. Kita umpamakan kalau sedang senang, maka kita ini seperti matahari karena bersinar ya, cerah gitu ya. Kita sedang senang. Tapi kalau kita sedang marah, nah itu kita bisa umpamakan petir. Nah, perasaannya saat ini seperti apa? Seperti ada petir. Nah, marah kan? Lalu kalau sedih, seperti apa perasaannya? Seperti hujan. Nah, itu juga bisa. Kita lakukan permainan kata-kata atau kita ganti supaya anak-anak ini semakin mengenali jenis-jenis emosi dan juga bisa mengenali apa yang sedang mereka rasakan. Oke, kemudian tips yang berikutnya, setelah anak dibantu untuk mengenali emosinya, maka kita bisa membantu anak untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang tepat. Jadi kita latih, kita beritahu mereka bahwa kalau sedang sedih, tidak perlu menangis sampai misalnya gulung-gulung gitu ya di lantai. Ada anak yang kalau nangis sampai gulung-gulung di lantai. Kalau marah, tidak perlu berteriak-teriak. Nah, ini harus dilatih, harus diberitahu. Caranya bagaimana? Tinggal info aja, tinggal ngomong ya, bicara ke mama, ke papa, memakai beberapa tadi, misalnya perumpamaan tadi. Misalnya, "Mah, hari ini mendung, hatiku mendung," atau "aku seperti hujan hari ini." Nah, dari situ orang tua sudah tahu kode-kode itu. Oh, berarti anak ini sedang sedih. Lalu kita ajak bicara. Jadi dibuka ruang komunikasi dengan anak supaya anak ini tidak takut, tidak segan untuk datang kepada kita saat mereka sedang mengalami sesuatu. Ada beberapa orang tua yang mungkin karena kesibukan atau mungkin karena lupa juga ketika anak datang, "Mah, aku eh, seperti hujan, Mah." Mamanya lihat keluar, "Panas kok, bilang hujan. Kamu tuh ada-ada aja, di sana gangguin Mama." Lah, malah ketika anaknya datang mau cerita, orang tuanya lupa atau orang tuanya sibuk. Jadi akhirnya anak ini semakin tertutup, nggak mau cerita ke orang tuanya. Ini yang harus kita latih, baik anaknya dilatih
untuk mengungkapkan emosi dengan benar, kita pun sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga berlatih untuk menanggapi ketika anak datang pada kita dengan benar juga. Apakah ini mudah? Tidak, tapi ini bisa dilakukan dengan latihan ya, dengan saling mengingatkan tadi di komunitas atau dengan pasangan. Nah, kemudian tips yang terakhir, tips yang keenam, tips yang terakhir atau tips yang keenam adalah sediakan waktu untuk bermain bersama atau berkegiatan bersama-sama dengan anak. Pasti banyak yang eh, mengatakan seperti ini. Gimana caranya mau bermain bersama anak? Gimana caranya mau meluangkan waktu bersama-sama anak? Sedangkan pekerjaan saya saja belum selesai. Sedangkan rumah saja masih belum beres, belum masak, belum nyuci, belum bersih-bersih. Itu kok mau main sama anak gitu, kok mau meluangkan waktu bersama anak. Nah, ini banyak di antara kita yang pernah merasa atau pernah berpikir seperti itu. Padahal itu ada kunci rahasia, ada resepnya. Kalau kita ini main bersama anak, kalau kita ini meluangkan waktu untuk berkegiatan bersama dengan anak, maka anak-anak itu menjadi lebih tenang. Ya, mereka pertama ada kegiatan tadi ya, kegiatan tambahan, lalu menjalin bonding juga antara orang tua dengan anak. Jadi mereka merasa disayang, mereka merasa dikasihi, dicintai. Jadi kalau orang tuanya eh, mengatakan sesuatu, minta ini ya, tolong ini, tolong itu, mereka akan lebih menurut karena kita sudah banyak meluangkan waktu untuk mereka. Ini adalah resep atau kunci rahasia. Jadi memang di masa pandemi ini memang tidak mudah ya keadaannya, lebih sulit dari masa-masa yang lalu. Tapi coba mari kita lihat juga dari segi positif. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan dan yang kita dapatkan selama pandemi. Contoh, sekolah dari rumah. Kalau sekolah dari rumah, apa sih positifnya? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah tidak perlu capek mengantar jemput anak. Lalu tidak perlu repot menyiapkan bekal, perlengkapan sekolah, dan sebagainya. Lalu kalau kita, sebagian dari kita, kadangkala masih WFH atau work from home. Apa keuntungannya? Keuntungannya tentu tadi ya, di jalan tidak perlu kena macet, tidak perlu meluangkan waktu eh, berjam-jam mungkin perjalanan pulang pergi ke kantor. Dan kita juga bisa sambil memantau anak-anak. Kita bisa melihat anak-anak ini sedang apa, perkembangan mereka seperti apa, sambil kita bekerja dari rumah. Lalu apalagi hal positif yang eh, bisa kita ambil selama online learning, selama pembelajaran via daring ini, di internet ada banyak sekali kursus, seminar, pelatihan yang gratis. Padahal kalau tidak pandemi, sebelum pandemi, biaya untuk daftar kursus sangat mahal. Tapi saat ini banyak yang ditawarkan secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Saatnya kita di sini, kalau kita mau belajar, mau menambah skill, mau menambah wawasan, saat ini saat yang tepat bisa sambil belajar ya. Kemudian anggaran juga bisa hemat. Ada beberapa pos yang bisa kita hemat ya anggarannya. Ke mall, nongkrong, jalan-jalan, liburan, nginep di hotel, karena sekarang belum bisa, masih semuanya di rumah, tidak bisa kemana-mana, itu juga bisa kita hemat. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang baik sebenarnya dari pandemi ini. Nah, satu lagi yang juga sangat penting untuk kita pikirkan dan kita ingat, sebenarnya saat ini di masa pandemi, peranan orang tua dan keluarga itu sedang dikembalikan, sedang diarahkan supaya kembali ke hakikatnya yang semula. Ya, jadi selama ini mungkin karena kesibukan, karena juga perkembangan zaman, di mana kedua orang tua bekerja. Jadi pengasuhan anak, pendampingan anak ketika anak belajar itu banyak didampingi atau dibantu oleh guru di sekolah, guru les, pengasuh, babysitter mungkin, atau orang-orang lain selain orang tua. Nah, saat pandemi ini mau tidak mau, orang tua banyak yang harus mendampingi sendiri anak-anaknya di rumah saat
belajar via daring. Jadi, peran kita, peran orang tua itu sedang dikembalikan, sedang diingatkan bahwa orang tua dan keluarga itu adalah tempat belajar dan sumber belajar yang pertama dan yang utama dari anak-anak. Nah, jadi kita harus tetap semangat, ya. Kita tidak sendiri. Banyak sekali orang tua di sana yang juga mengalami hal yang sama dengan kita. Nah, jadi di akhir dari perbincangan kita pada saat ini, saya mau mengingatkan bahwa memang saat ini kondisinya sulit ya. Sekolah menjadi lebih sulit. Tapi apakah kita mau anak-anak kita tidak sekolah? Kerja juga sulit. Kita rasakan sulit sekali saat ini. Tapi bila kita tidak bekerja, maka keadaan kita juga akan menjadi lebih sulit. Mendampingi anak saat ini sulit sekali. Tapi kita pikirkan apa yang akan terjadi bila anak-anak ini tidak didampingi. Dan semua pilihan ada kesulitannya masing-masing. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang paling cocok dengan kondisi kita. Setelah itu, mari kita jalani dengan semangat, kita jalani dengan sukacita. Ya, hati yang gembira adalah kekuatan bagi jiwa. Jadi, mari kita ubah daring yang menyebabkan darting menjadi daring tanpa darting. Tetap semangat, salam pendidikan.